Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita mandikan, kita lanjut ke prosesi selanjutnya yaitu adalah mengkafani jenazah. Maka sebelum memulai untuk mengkafani, maka beberapa perlengkapan yang harus dipersiapkan, yaitu perlengkapan takfin. Yang pertama yaitu adalah kain kafan yang berwarna putih sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha min khairi thiyabikum." Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian menggunakan kain berwarna putih. Kain kafan yang lebarnya 1 meter, kemudian panjangnya disesuaikan dengan tubuh si mayit. Kalau misalkan si mayit tubuhnya panjangnya sekitar 170 cm, maka bisa kita hitung-hitung sekitar 2,5 meter kain kafan yang harus kita siapkan panjangnya. Untuk laki-laki jumlah kain kafannya ada 3 helai, adapun untuk perempuan ada 5 helai. Kalau laki-laki 3 helai, kalau perempuan 5 helai. Perempuan ini 1 helainya untuk kerudung, kemudian 1 helainya lagi untuk izar atau untuk sarungnya. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan yaitu adalah 6 ikat tali untuk mengikat kain kafannya, ya, 6 ikat, 6 helai tali pocong. Kemudian yang ketiga yang harus disiapkan yaitu adalah 1 bungkus kapas. Kemudian yang keempat parfum, yang kelima gunting apabila sewaktu-waktu bisa dibutuhkan nanti. Ini adalah perlengkapan yang harus disiapkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjut pada prosesi pengkafanannya, ya, tata cara ataupun tutorial mengkafaninya. Yang pertama-tama tadi kita ambil 6 lembar atau 6 utas tali untuk mengkafaninya. Tali kafannya kita taruh di bawah. Adapun panjangnya bisa disesuaikan apabila di bagian kepala paling ujung maka bisa diperpendek, kemudian bagian tengah ataupun dada maka itu bisa diperpanjang karena ukurannya besar. Maka 6 tali ini disusun di bawah terlebih dahulu agar memudahkan ketika kita mengikat nanti. Adapun talinya ini bisa menyesuaikan, bisa 6, juga bisa 7, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah itu kita letakkan kain pertama bagian kepala mayit serong ke kanan. Adapun apabila mayitnya badannya besar ataupun lebar, maka bisa semakin diserongkan. Kemudian kain kafan yang kedua serong ke kiri. Kalau misalkan mayitnya nggak terlalu besar badannya, maka tidak terlalu serong. Karena ini untuk menyesuaikan besarnya mayatnya. Kafan kedua serong ke kiri. Kemudian kafan yang ketiga dengan posisi di tengah. Maka bagusnya ketika mengkafani ini menggunakan meja karena akan mempermudah peletakan kain kafannya. Kemudian setelah tali diletakkan, kemudian 3 helai kain kafan telah diletakkan, ini untuk jenazah laki-laki. Praktek di sini kami menggunakan jenazah laki-laki. Adapun jenazah perempuan, 3 helainya di bawah ini sama seperti jenazah laki-laki. Kemudian sisa 2 kainnya, 1 untuk kerudung jenazah wanita, kemudian satunya lagi untuk bagian bawahnya ataupun sarungnya. Maka perempuan ini kelebihannya 2 helai. Kemudian setelah itu kita angkat jenazahnya perlahan dan kita pastikan jenazah tersebut tertutup auratnya secara sempurna yang tidak terlihat. Perlahan kita letakkan di atas kain kafan tadi, kain kafan yang telah diberikan parfum sebelumnya, ya, dianjurkan untuk diberikan parfum. Kemudian setelah itu kita ambil bahan yang telah kita siapkan yaitu adalah kapas. Kapas ini gunanya untuk menyumpal ataupun menyumbat lubang hidungnya, lubang telinganya, kedua lubang telinganya, kemudian lubang bagian dubur ataupun kubulnya disumbat juga. Kemudian bisa juga sisa kapasnya diletakkan di bagian dahi ataupun jidat dari si mayat. Kemudian setelah itu kita mulai mengkafani dimulai dari kanan. Ya, Nabi SAW menganjurkan kita untuk memulai dari sebelah kanan. Ibda bimaya miniha, mulailah dari bagian kanannya. Kemudian yang kiri menyusul. Ini untuk kain yang bagian tengah tadi, ya, yang kita rapatkan. Kafani dengan bagus bagaimana Rasulullah mengatakan, apabila kalian mengkafani saudaranya yang telah meninggal, falyuhsin kafanahu, maka hendaknya engkau memperbagus kain kafannya dan juga memperbagus cara mengkafaninya. Setelah tertutup seperti ini, maka kain yang pertama tadi, ya, kain yang digunakan untuk menutup jenazah sebelum dikafani, kita tarik perlahan untuk
dikeluarkan dari jenazah. Ditarik perlahan seperti ini. Ya, kemudian kita rapikan, memperbagus kayak kafannya. Adapun di sini panjang kafannya tidak sesuai dengan tinggi tubuh jenazah, maka dianjurkan untuk dilebihkan agar tidak kekurangan kain kafannya. Setelah rapi, maka kita lanjut ke kain yang kedua. Ya, kain kedua yang serong kiri, yang serong ke kiri. Kita kapani dengan perlahan, dengan rapi, kemudian bagian kakinya dimasukkan ke bawah lagi, kain kafannya agar rapi dan kencang. Setelah itu kapan yang terakhir. Setelah itu kita mulai untuk mengikat di bagian kepalanya, tali pocongnya kita ikat satu persatu, semuanya kita ikat tadi, maka talinya menyesuaikan dengan bagian tubuhnya. Kalau misalkan bagian ujung kepala maka bisa pendek saja, adapun bagian tengah ini harus panjang, karena kalau pendek tidak cukup. Dan perlu diperhatikan juga ketika mengikatnya, maka ikatlah ikatan tali tersebut di bagian kiri jenazah. Ketika dimasukkan ke kuburan, maka mudah untuk dibuka talinya. Karena bagian kanan jenazah akan diletakkan ke kuburan ketika masuki lubang lahat. Seperti di gambar ini, sebelah kiri jenazah. Nah, maka inilah prosesi pengkafanan yang telah selesai. Kemudian sudah siap untuk disolatkan. Maka dianjurkan tadi ketika mengkafani saudara kita yang meninggal, untuk memperbagus kain kafannya dan juga memperbagus cara mengkafaninya. Barakallahu fikum.